alaihi salatu wassalam, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kepada Allah. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, secara singkat 7 menit InsyaAllah kita akan berbicara tentang Ramadan Syahrud Du'a. Ramadan bulan kesempatan berdoa. Ini penting. Karena banyak orang puasa, banyak orang sholat, banyak orang ngaji, banyak orang sodakoh, banyak orang silaturahim, banyak orang berbagi makanan, tapi dia tidak ngerti kalau Ramadan itu bulannya doa. Maka ayat yang kita bacakan di awal tadi itu adalah ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh hambaku, anni, tentangku, yaitu tentang Allah, Allah langsung katakan fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan menjawab orang-orang yang berdoa sekiranya mereka mau berdoa. Nah sekarang lihat, bentuk kedekatan Allah dengan hambanya di bulan Ramadan itu pantas-pantasnya adalah bentuk dekatnya pengawasan Allah. Itu pantas. Jadi Anda mokel dimanapun Allah tahu. Anda mau minum siang hari, Anda mau makan, Allah tahu. Tapi kemudian ayat ini berbicara tentang kedekatan Allah dengan kita, tapi Allah tidak mengatakan pengawasannya yang dekat. Bahkan Allah tidak mau obral azab di bulan Ramadan. Allah tidak mengatakan azabku dekat, tidak. Tapi bentuk kedekatan Allah di dalam ayat ini, fa inni qarib. Apa bentuk kedekatan itu? Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Bentuk dekatnya Allah dengan kita itu Allah wujudkan dalam pengabulan doa, pengijabahan doa. Lalu pertanyaannya, apa hubungannya ayat ini dengan puasa? Lihat, kalau Anda perhatikan ayat tentang doa dan janji Allah untuk mengabulkan doa ini diapit 2 ayat tentang puasa. Ayat sebelumnya apa? Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Itu ayat sebelumnya. Tentang Ramadan menjadi bulan yang Allah pilih untuk momen menurunkan Al-Quran. Ayat setelahnya apa? Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian di malam puasa untuk kumpul suami istri. Ayat sebelumnya tentang Ramadan, ayat setelahnya tentang puasa. Dan diapit ayat tentang doa. Apa artinya? Para ulama mengatakan fa inna lid-du'ai makanun 'azimun au makanatun 'azimatun 'indallah. Bahwasannya doa ini ketika Ramadan dan ketika puasa itu memiliki kedudukan khusus di sisi Allah. Maka kemudian tidak pantas kalau orang bisa puasa tapi tidak pandai berdoa. Saya pernah sampaikan, di bulan Ramadan ini banyak kita lihat orang sekali duduk bisa baca 1 juz. Banyak. Wah, gampang. Ya, bukan sombong, gampang. Sekali duduk 1 juz. Kalau bacaannya lancar plus sedikit hafal, itu tidak sampai 1 jam selesai. Tapi kemudian ketika disuruh berdoa, tidak sampai 2 menit doanya habis. Iya enggak? Apa mau dites? Coba. Padahal keinginan kita ini sabrek. Harapan kita banyak, kita punya anak yang perlu didoakan. Kita punya rumah tangga yang kepingin dijauhkan dari fitnah. Kita punya umur yang kita kepingin umurnya barokah. Kita punya orang tua yang kita berharap Allah membahagiakan mereka dunia sampai akhirat. Kita punya hajat katsirah, kita punya keinginan banyak. Hajat dunyawiyah am ukhrawiyah. Hajat duniawi ataupun
ukhrawi. Kemudian para ulama mengatakan ayat ini Allah masukkan di dalam tengah-tengah ayat tentang hukum puasa, itu merupakan janji Allah memuliakan dengan ijabah orang yang mau doa. Li amrain asyai'ain. Karena dua perkara. Karena berapa? Dua. Yang pertama, syarafuz zaman. Mulianya waktu. Anda doa di bulan apa sekarang? Ramadan. Waktunya mulia. Dan Allah malu kalau orang di bulan Ramadan berdoa kemudian Allah tidak kasih. Innallaha hayyun karim. Allah itu maha pemalu dan maha memberi. Yastahi min abdihi. Allah malu kepada hambanya. Idza rafa'a yadayhi ila sama, ketika Allah melihat hambanya mengangkat tangan untuk berdoa ke langit, an yaruddahuma sifran khaibatain. Sama Allah tiba-tiba tangannya itu dikecewakan, tidak dikasih apapun. Itu Allah malu. Dan ketika Allah zat yang paling pemalu, maka Allah tidak akan mempermalukan dirinya. Maka setiap antum berdoa, terutama wabil khusus di bulan Ramadan, mustajabah. Yang pertama karena apa? Syarafuz zaman, mulianya waktu. Yang kedua, kenapa doa di bulan Ramadan itu mulia? Syaraful hal. Syaraful hal, mulianya keadaan antum dalam keadaan puasa. Insya Allah semuanya tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat." Ada 3 doa yang pasti ijabah. Ditambahi dalam riwayat yang lain, la syakka fihinna, tidak perlu diragukan sedikit pun. Allah ya Rabb. Coba, Allah itu kalau berbicara tidak perlu janji, tidak perlu penegasan. Karena innallaha la yukhliful mi'ad wa man asdaqu minallahi haditha. Tidak ada Allah berdusta, tidak ada Allah mengingkari janji. Maka seharusnya ketika Allah berbicara santai aja, nggak pakai penegasan, nggak pakai sumpah, nggak pakai la syakka fihinna, tidak diragukan lagi, nggak perlu. Tapi bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Supaya kita ini yang imannya tipis, itu sama Allah dipertebal dengan kalimat penegasan. Maka ditambahi oleh Rasulullah, la syakka fihinna. Tidak ragu kalau doa itu pasti diijabah. Yang pertama, da'watul musafir. Doanya orang yang safar. Terutama safarnya safar ibadah. Safar haji, safar umroh, safar talabul ilmi, safar untuk silaturrahim, safar untuk kebaikan. Yang kedua, da'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Maka panjenengan kalau di jalan raya itu merasa terzolimi dengan pengendara yang lain, ojo didungokno elek. Khosarah, rugi. Jarang-jarang orang macam Anda doanya diijabah. Loh iya. Loh, ngaku doanya. Jarang orang penghalang doa diijabah itu apa? Dosa. Dosane awake dhewe wis ngetel, ngerti ngetel. Pakai baiklin enggak mempan. Nah, maka ketika Anda dapat salah satu momen yang terbaik untuk berdoa, misalkan di jalan raya, Anda dikageti orang dengan dibel buanter, tait, kaget, setir oleng, terzolimi kan? Rasane ati kepingin donga sing elek, banmu meledos. Ya betulan Allah akan ijabah itu, tapi rugi. Ini momen terbaik untuk antum berdoa. Kenapa doa yang jelek? Kenapa tidak doa yang baik untuk diri sendiri? Ya Rabb, saya terzolimi ya Allah. Saya minta ya Allah dalam kesempatan doa yang ijabah, saya minta anak-anak saya menjadi solih dan solihah. Bisa kan? Cuma kadang-kadang hati ini gak kuat. Yang ketiga, da'watus shaim, doanya orang yang puasa, tidak ditolak. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, walis shaimi 'inda fitrihi da'watun mustajabatun. Dan untuk orang puasa, pas waktu berbuka, dia punya momen yang doanya sama Allah tidak ditolak. Iya enggak? Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bazzar dengan hadis dengan sanad yang sahih, Al-Imam Al-Bazzar meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kurang 2 menit, enggak usah tolak-tolak jam. Saya paling alergi kalau orang ceramah nolai jam terus. Sabar. Anda pulang dekat, saya pulang jauh. Silang wis. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bazzar,
Hadits ini sanadnya sahih. Rasulullah bersabda, "Walis-shaimi fi kulli yaumin da'watun mustajabatun." Untuk orang yang puasa, setiap harinya Allah kasih minimal 1 jatah doa yang diijabah. Nah, artinya hadirin, bulan Ramadan ini bulan untuk doa. Bulan Ramadan ini kesempatan antum kepingin apa, sampaikan di hadapan Allah. Kenapa begitu? Karena kalau doa itu sudah keluar, tidak mungkin Allah tidak ngasih sama sekali. Maka Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Ala wa inni la ahmilu hammal ijabah, walakinni ahmilu hammad du'a, fa in ruziqtu du'aan fal ijabatu ma'ah." Apa Umar bilang? Saya ini tidak pernah risau doaku diterima atau tidak. Tidak tak pikir. Karena nerima doa bukan tugasku. Tapi yang aku risaukan, bisakah aku berdoa atau tidak? Kenapa begitu? Apabila aku diberikan kemampuan untuk berdoa, maka Allah telah menjanjikan jawabannya. Betul tak? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wis paham semuanya. Allah yang mengatakan ud'uni, dongo. Ini Allah yang minta. Kalau kita berdoa, kita menjalankan perintah Allah. Anda menjalankan perintah Tuhan saja dapat bayaran. Ini Anda menjalankan apa yang Allah minta dari Anda. Ud'uni, dongo nang aku. Apa Allah bilang? Astajib lakum. Langsung, tidak pakai waw, tidak pakai fa. Wa qala rabbukum ud'uni wa astajib lakum. Tidak pakai waw. Wala tidak pakai fa. Wa qala rabbukum ud'uni fa astajib lakum. Tidak ada. Artinya antara doa dan pengkabulan doa itu tidak ada jeda waktu. Cuma masalahnya Anda sabar apa tidak. Karena begini, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u Allah bi da'watin laisa fiha ithim wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah ihda thalathin." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang di dalam doanya tidak mengandung dosa, di dalam doanya tidak mengandung pemutusan tali silaturahim, maka pasti Allah kasih untuknya salah satu di antara 3. Boleh Allah kasih 2, boleh Allah kasih 3-tiganya. Paling apes berapa? 1. Yang pertama, an yu'ajjila lahu da'watahu, langsung dikei sakdek saknyet. Ya Rabbi, sembuhkan anakku ya Allah, langsung waras ya Rabb. Kapan Allah kasih itu? Ketika Anda mengucapkan doa, Allah langsung kasih. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahkan para ulama bilang apa? Is'alullahal mustahilat. Mintalah sama Allah sesuatu yang Anda pikir mustahil. Bahkan yang mustahil suruh minta sama Allah. Kenapa? Karena ketika Anda berdoa, dalam tanda kutip ya, ini bukan makna sesungguhnya, Anda sedang ngetes kemahakuasaan Allah. Anda sedang ingin menunjukkan, ya Rabb, aku minta kepada zat yang tidak ada sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Ya Rabb, aku minta kepada sesuatu zat yang dia tidak pernah menolak doa. Jadi seakan-akan Anda itu dalam tanda kutip ya, coba sih ya Allah, iso ora gitu loh. Dalam tanda kutip, jangan salah paham. Nanti waduh, soro ceramah sekarang ini potong, kirim ustadz syubhat, la haula wala quwwata illa billah. Nah, maka yang pertama, ketika Allah melihat apa yang Anda minta, apabila Allah beri Anda tambah baik, maka sama Allah langsung dikasih. Kalau setelah diberi Anda semakin baik. Dalam hadis yang lain, riwayat yang hasan, dalam satu riwayat hasanun li ghairihi, ada orang yang doanya sama Allah ditolak, bukan ditolak, tidak segera diberi. Karena apa? Rabbuna yataladzat bidu'ai. Allah itu kepingin enak ngerungokno dungane dhek. Nah, sementara kalau langsung dikasih, oh ibu-ibu coba, ketika suaminya ngreweli nikah lagi tahajud, lek wis niatnya dibatalkan, ojo tahajud, duha ndak. Nah, maka kadang-kadang dipanas-panasi didik sama Allah. Caloni perawan umur 17. Tambah bukan 11 rakaat, 1000 rakaat. Iya kan? Maka terkadang Allah tunda pengabulan doa itu karena Allah ingin senang dengerin doa kita.
Jadi pas Anda doa itu kemudian Anda nangis, itu Allah suka ngelihatnya. Maka ada seorang malaikat yang laporan, ya Rabbi, waktunya diterima doanya. Allah bilang, jangan, ajil, tundahan mana? Malaikatnya tanya, wa kaifa ya Rabbi, kenapa kok ditunda? Dibilang, aku seneng lihat dia berdoa. Lek tak kei saiki kuatir menikah ndonga maneh. Ini model kita semua ini. KTSNMPT apa itulah itu. Penerimaan mahasiswa baru lah intinya. Apa namanya sekarang? Itu ya. Itu ya Allah jurusan favorit. Akuntansi, ekonomi manajemen, hukum, kedokteran. Ibunya kalau tahajud gak mandek, sedekah tonggo kabeh dikirimi beras 5 kiloan. Setelah selesai, keterima, lupa. Nah maka ketika Allah lihat dan Anda menjamin untuk Allah setelah doanya dikabulkan, saya tidak berhenti berdoa, Allah kasih langsung buat Anda. Yang kedua, kalau tidak diberi kontan, apa yang Anda dapat dari doa Anda? An yaddakhira, sudah waktunya habis ya. An yaddakhira lahu fil akhirati, disimpan untuk pahala akhirat. Dalam satu riwayat dikatakan apa? Kalau manusia tahu pahala dari doa yang tertunda sampai akhirat, lek ero pahalane gedene sak piro, mereka minta semua doanya ditunda. Jadi nanti di hari kiamat, ya Allah iki pahala apa ya Allah? Sak gunung Semeru. Allah bilang, iya kamu dulu minta anakmu sembuh, sama Allah ndak kunjung disembuhkan. Ini bayarannya, ya Rabb. Terus, ya apa kita ndak mau berdoa gitu? Rugi. Yang ketiga, wa an yasrifahu minas su'i mithlaha. Ketika Anda berdoa, itu doa Anda tolak bala. Anda dihindarkan dari musibah yang seharusnya musibah itu mengenai Anda. Dihindarkan dari musibah sesuai kadar doa Anda. Kemudian para sahabat ketika mendengarkan ini, lu tiba no orang doa itu keutamaannya besar. Allah tidak mungkin tidak jawab, Allah tidak mungkin tidak kasih. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, idzan nukthir. Kalau tahu seperti ini ganjarannya ya Rasul, kami akan banyak doa. Terus tidak berhenti doa. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar. Allah kasih buat kalian lebih banyak. Nah, maka di bulan Ramadan semacam ini, kita perlu tahu ini momen terbaik untuk Anda keras dalam doa. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah senang orang yang ketika doa itu serius. Allah senang orang yang mintanya sama Allah itu tidak putus. Allah itu senang kepada orang yang ketika berdoa itu sampai air matanya keluar. Allah senang. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah senang. Maka ketika Allah sudah senang dan Anda tidak kunjung berdoa, sama Allah dikasih sesuatu kejadian yang maksa Anda untuk kemudian angkat tangan terus ngomong apa? Ya Allah. Tidak ada nama lain yang disebut sudah. Nah, maka di bulan Ramadan ini ada sepanjang waktu 24 jam semuanya baik untuk doa. Tapi ada 3 waktu yang diutamakan oleh ulama. Nomor 1, sebelum azan maghrib. Itulah kenapa memang ini Masjid Al-Mu'minun, Masya Allah sudah bagus. Saya di tempat lain, kalaupun takmirnya minta ceramah sampai azan, saya tidak mau. Saya bilang, saya mau berhenti 10 menit sebelum azan. Kenapa? Khusus 10 menit biarin saya doa, minta sama Allah. Eman juga jamaahnya ya, ngerungono doa, ngerungono ceramah, tidak bisa berdoa, sayang. Nah maka Syekh Abdul Aziz At-Turaifi, seperti yang tadi saya sampaikan, itu mengatakan setiap ibadah itu yang terbaik terakhirnya. Dan terakhirnya puasa kita mendekati azan maghrib. Dan amalan terbaik dikala mendekati azan maghrib, Anda berdoa kepada Allah. Yang kedua, ketika buka puasa, itulah kenapa hadirin, buka puasa ojo ribut panganan. Serius ini, tidak bercanda. Nanti setelah selesai sholat, fadol, silakan mau makan, mau minum, hatta rokokan, lagi kepingin melebur rokok. Tapi antara waktu azan tadi Anda buka puasa sampai nanti imam qomat, itu waktu eman kalau guyon, itu waktu eman kalau sibuk ngecapi makanan tidak sempat doa. Maka makan beberapa butir kurma, minum secukupnya, kemudian disela-sela dengan apa? Doa. Bayang nodek ini Anda minta apa sama Allah? Apa yang Anda ingin diberikan oleh Allah di bulan ini? Itu waktu yang kedua. Waktu yang ketiga, ketika sahur. Ketika apa? Sahur.
Kenapa ketika sahur itu waktu yang baik untuk berdoa? Banyak di antara kita yang kurang sadar padahal tahu sahur itu masuk sepertiga malam yang terakhir. Apa yang Anda dapat dari Allah di sepertiga malam terakhir? Man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang mau minta, Allah nyari. Siapa yang mau doa, kata Allah, tak terima doamu. Wa man yas'aluni fa u'tiyah. Yang minta tak kasih apa yang dia minta. Wa man yastaghfiruni aghfiralah. Siapa yang minta ampun, tak ampuni. Ketambahan keberkahan makan sahur, ketambahan doanya para malaikat untuk orang yang makan sahur. Ini waktu yang keren. Maka hadirin, ketika masuk waktu-waktu yang 3 tadi, ojo peringisan. Ngerti peringisan? Cengenges, eman. Jangan cengengesan. Doa yang serius sama Allah. Doanya orang beriman itu, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah sama Allah dalam doamu, dalam keadaan kamu yakin doamu itu sama Allah pasti dikasih. Dan itu sebab ijabahnya doa. Kenapa? Kecampuran husnudzon. Faham enggak? Antum doa, Allah pasti kasih, Allah pasti kasih. Itu husnudzon. Dan husnudzon ini apa Allah katakan dalam hadits qudsi? Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku. Kalau Anda berdoa, Anda yakin, ya Rabb, tidak mungkin kau mengecewakanku ya Allah, maka dikasih sama Allah. Nah, kemudian para ulama ini penutup, para ulama mengatakan, kenapa doa itu ibadah yang paling afdol? Kenapa? Kenapa doa itu adalah ibadah yang paling afdol? Nomor 1, di dalam doa ada keyakinan antum di dalam iman bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Itu yang pertama. Maka itu menunjukkan doa itu ibadah paling afdol. Jadi ketika antum angkat tangan, itu di sini ada isyarat. Baik isyarat itu secara eksplisit. Ngerti eksplisit? Tersirat. Bahwasannya antum ketika angkat tangan itu antum menunjukkan, ya Allah, aku ini minta sama zat yang ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, kenapa doa itu adalah ibadah yang paling afdol? Karena dia bercampur dengan husnudzon. Yang ketiga, kenapa doa itu adalah ibadah yang paling afdol? Yang pertama, antum imani bahwa Allah maha mampu. Yang kedua, antum husnudzon Allah bakal kasih. Keyakinan dapat pahala, husnudzon dapat pahala. Yang ketiga, ketika doanya tertunda, antum dapat pahala sabar. Ketika doanya tertunda, antum dapat pahala apa? Sabar. Yang keempat, karena apa? Karena memang antum menjalankan perintah Allah. Allah nyuruh antum doa apa enggak? Sampai Al-Imam Syafi'i mengatakan, la tas'alanna bunayya Adam hajatun was'alillah alladhi babuhu la tuhjabu. Bunayya Adamu hina yus'alu yaghzabu wallahu yaghzabu in tarakta su'alahu. Imam Syafi'i bilang, jangan sekalipun minta sama manusia, tapi mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah ditutup. Karena manusia semakin diminta dia semakin marah, sementara Allah kalau kamu tidak minta Allah malah marah. Nah, maka artinya hadirin sekalian, ini kesempatan baik. Dan ingat, kalau pas kesempatan baik jangan lupa orang lain. Para ulama salaf disebutkan dalam kitab Min Akhlaqis Salaf, itu sebagian di antara mereka setiap selesai sholat megang kertas 40 nama temannya dengan hajatnya masing-masing. 40. Fulan bin Fulan cepat nikah ya Allah. Fulan bin Fulan mudah-mudahan Allah karuniai anak. Fulan bin Fulan sukseskan usahanya. Fulan bin Fulan sembuhkan penyakitnya. Fulan bin Fulan perbaiki rumah tangganya. Fulan bin Fulan kabulkan hajatnya. 40 nama. Itu menjadikan doa antum semakin cepat diijabah. Jadi ini wasilahnya. Ketika antum doa sama Allah, doain dulu orang lain. Tahu Nabi Musa? Nabi Musa ketika mau minta sama Allah, Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh pertolonganmu ya Allah. Lapar Nabi Musa, jalan mulai mana? Mesir sampai Madian.
sab'atu ayyamin wa layalihinna, 7 hari 7 malam. Tidak bawa bekal, tidak bawa kendaraan, tidak bawa apa-apa. 7 hari 7 malam. Sampai di Madian, kelaparan. Tapi dia ngerti adab minta sama Allah, itu kudu nulungi hamba Allah dulu. Ada 2 orang perempuan, iya enggak? Mau ngasih minum kambing, ditanya, "Ma khatbukuma?" Ngapain kalian di sini? Dibilang, "La nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir." Kami mau kasih minum kambing, tapi kami tidak akan mendekat sampai laki-laki buyar. Kenapa kami lakukan ini? Bapak kami sudah tua renta. Kata Musa, "Minggir kamu, ini laki-laki." Dan ini tulus, bukan modus. Serius, lihat nanti. Setelah itu laki-laki pergi semua, itu batu tidak bisa diangkat kecuali oleh 7 atau 10 orang yang nutupi sumurnya. Sama Nabi Musa diangkat dewi. Kambing kasih minum, perempuannya suruh pulang. Nabi Musa fatawalla ila dzil, balik ke tempat duduk naungan dia sebelumnya. Lihat, ini adab. Lek mari ngei wong ojo ngelibet. Iya. Kenapa? Perasaannya orang yang dikasih perlu dijaga. Iya enggak? Karena syiar kita apa? Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Tidak minta ucapan terima kasih, tidak minta balasan dari kalian. Mintanya dari siapa? Allah. Balik Nabi Musa ke bawah pohon. Tidak pakai tanya, nomor WA berapa? Walimu masih ada enggak? Tidak pakai. Langsung yang diketuk pintunya Allah, karena Nabi Musa ngerti, innallaha fi 'aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi 'auni akhihi. Kalau kamu nolong hamba Allah, Allah tolong kamu. Doa dia, Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh kebaikanmu ya Allah. Allah tidak mungkin nolak. Kenapa? Allah lihat kamu baik sama hambaku, waktunya aku baik sama kamu. Balik itu perempuan, Bapak saya mau terima kasih sama kamu. Dibawa ke rumahnya, selesai urusan. Itu Nabi Musa. Maka kita jangan setiap doa ganok jenengi wong liya. Pantang. Doain siapa yang ada di sini. Doain. Ya Allah, Randy mudah-mudahan kopi ini laris. Ya Allah, Hilmi mudah-mudahan rabi maneh. Ya Allah, Hilmi nak. Siapa lagi? Kenapa? Karena ketika kita mendoakan orang lain, di atas kepala ada siapa? Ala ra'sihi malakun muwakkalun. Di atas kepalanya ada malaikat yang Allah tugasi jaga doanya dia. Kemudian setelah Anda berdoa dan yang disebut namanya orang, apa yang terjadi? Malaikatnya ngomong, Allahumma amin. Ya Allah, kabulkan doanya dia. Ditambahi apa? Walaka bimithil. Kamu dapat yang serupa. Anda doain orang, belum tentu doa Anda diterima. Tapi yang jelas ketika Anda mendoakan orang, malaikat doain Anda yang insya Allah doanya didengar sama Allah. Nah, maka itu cara. Mudah-mudahan semua hajat kita oleh Allah diijabah. Semua masalah-masalah kita oleh Allah dimudahkan. Semua urusan-urusan kita oleh Allah dilancarkan. Semua yang kita cita-citakan Allah dekatkan. Semua yang sakit Allah berikan kesembuhan. Semua yang punya hutang Allah mudahkan membayarnya. Semua yang punya anak Allah jagakan anaknya. Semua yang masih ada orang tua semoga Allah bahagiakan orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.